Ikhwatul iman rahimakumullah, wasiat takwa untuk diri pribadi dan hadirin sekalian, mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita, bermuhasabah kita, mengevaluasi kita atas perjalanan waktu yang telah kita lewati, minimal dari Jumat pekan lalu sampai Jumat detik ini. Wahai saudaraku sekalian, selama 1 pekan terakhir ini, apakah kualitas makrifat kita, kenal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin membaik? Kualitas takwa kita semakin membaik? Ciri orang yang semakin kenal dengan Allah, ciri orang yang semakin kenal dengan Allah, dia mampu mengenali dirinya, mampu mengenali emosinya. Tidak ada lagi benci, tidak lagi marah, tidak lagi kesel, tidak lagi menolak kenyataan dan realita. Sebaliknya, orang yang selama 1 pekan terakhir ini tidak bertambah kenal dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makrifatnya tidak tumbuh dan bertambah. Cirinya apa? Selalu membenci, kesel, marah terhadap kenyataan, terhadap realitas. Dan yang ironisnya, yang menyedihkannya, yang dia marahi, yang dia keseli itu adalah orang yang terdekat dengannya, pasangan hidupnya, anak-anaknya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka khutbah yang singkat ini, khotib mengajak diri pribadi dan hadirin sekalian, mari kita bersama-sama bermuhasabah dan berazam. Kalau ada banyak kekurangan selama 1 pekan terakhir ini, berazam detik ini juga, 1 pekan ke depan, saya ingin memperbaiki kualitas takwa saya ingin memperbaiki kualitas makrifat saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada cara lain untuk kita makin kenal dengan Allah selain untuk belajar, selain ta'lim. Ikhwatul iman rahimakumullah. Khutbah yang singkat ini temanya kunci kebahagiaan dunia akhirat. Setiap kita manusia, orientasinya, tujuan akhirnya itu ingin merasakan bahagia. Apapun itu, tujuan akhirnya adalah rasa bahagia. Seseorang yang lapar, terus dia makan, nyari makanan, dan dia makan, kenyang. Rasa kenyangkah yang dicari? Bukan, bahagia. Orang yang gak punya uang, dia bekerja, mendapatkan uang. Apakah uang yang membuat dia tujuan akhirnya? Bukan, bahagia, rasa bahagia. Bahkan kita pun yang sekarang duduk di sini, nanti kita sholat Jumat, tujuan akhir kita adalah bukan surga, tapi rasa bahagia. Saya ingin masuk surga karena di surga saya merasakan kebahagiaan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ironisnya, banyak orang yang keliru menempatkan rasa bahagia ini, mengaitkannya kepada materi. Ketika dia tidak punya uang, dia mencari uang, uang dia dapat, rasa bahagia dia dapat, uangnya dibelanjakan, berkuranglah, bahkan hilanglah uang itu, hilang pula rasa bahagianya. Ada orang yang jomblo, ingin punya pasangan karena dapat pasangan bahagia, lalu dia mendapatkan pasangan bahagia 3 bulan, setahun, setelah itu sering berantem, hilang rasa bahagianya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Selama kita mengaitkan, menggantungkan rasa bahagia kepada materi, maka selama itu pula kita akan tertipu dengan materi-materi itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam Quran, surat Ar-Rahman, surat yang ke-55, ayat yang ke-26 dan 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man, setiap man, kullu man itu materi. Tafsirnya itu materi. Segala benda yang punya bayang-bayang itu man. Kullu man 'alaiha fan, segala bentuk materi itu pasti binasa, pasti rusak, pasti musnah, pasti hilang. Jikalau kita hari ini menggantungkan rasa bahagia kita pada materi, bersiap siagalah untuk selalu menderita. Karena materi yang kita miliki pasti berkurang, pasti musnah, pasti hilang. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka kunci kebahagiaan itu adalah diletakkan di dalam rasa itu sendiri. Apa? Rasa bersyukur. Quran surat 14 ayat yang ke-7. Wa ita'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah telah memaklumkan, Tuhan kalian telah memaklumkan, wa ita'azzana rabbukum la in syakartum, kalau kamu bersyukur.
Jadi kalau ingin bahagia harus paham syukur. Apa itu syukur? Syakaro. Syukur itu asal katanya syakaro. Syukur itu maknanya menerima. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita mudah mengucapkan lisan ini. Syukur, syukur. Nggak paham kita esensinya. Karena agak kurangnya bahasa Indonesia itu ketika ada bahasa Arab diterjemahkannya ke bahasa Indonesia lagi. Jadi kita kesulitan untuk memahaminya. Takwa dalam Quran diterjemahin takwa lagi. Sholat dalam Quran terjemahin sholat lagi. Termasuk itu syukur. Syukur itu bahasa Arab. Syukur itu esensinya adalah menerima. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jikalau kita belum bisa menerima apa yang diterima hidup ini, kita tidak akan bisa bahagia. Balik ke dalam diri kita masing-masing. Apakah antum sudah bisa menerima hidup antum? Dilahirkan jadi orang Indonesia dalam kondisi yang dewasa seperti ini, dalam perjalanan hidup yang sudah kita lewati, sedemikian getirnya, sedemikian pahitnya, atau sedemikian manisnya, apakah kita sudah bisa menerima hidup ini? Ikhwatul iman rahimakumullah, tidak ada nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang paling berharga kecuali hidup ini. Awas, bukan iman, bukan Islam. Kita nggak bakal iman, nggak bakal Islam kalau belum hidup. Maka terimalah hidup ini, wahai saudaraku sekalian. Jadi apapun kita hari ini, selama kita bisa menerima hidup, pasti kita akan bermanfaat untuk diri orang lain. Kalau ada orang belum bisa menerima hidupnya, dia sulit untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain kalau saya belum bisa menerima hidup ini? Saudaraku sekalian rahimakumullah, ini kunci yang pertama, menerima syukur. Yang kedua, dan ini yang urgent, yaitu adalah kita kenal dengan diri kita. Saudaraku sekalian, kita lahir dalam kondisi la ta'lamuna syai'a. Kita nggak tahu apapun lahir ke dunia ini. Jahil kita, awam kita. La ta'lamuna syai'a. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Quran. 5 ayat pertama, perintahnya jelas. Ini perintah pertama dan utama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Kita suruh belajar. Karena apa kita suruh belajar? La ta'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Karena Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita. La ta'lamuna syai'a. Kita nggak tahu apapun. Justru itulah Allah perintahkan kita dengan Iqra. Jadi kalau orang belum bahagia hidupnya di dunia ini, belum bisa merasakan kebahagiaan di dunia ini, mungkin penyebabnya dia masih awam, dia masih bodoh, dia belum tahu dengan diri dia sendiri. Iqra, suruh baca. Apa yang dibaca ini diri kita? 2 di ayat tersebut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama Rabb. Baca atas nama Rabbmu. Rabb, kita harus kenal dengan Allah, kita harus ngerti paham dengan Allah. Yang kedua khalaq. Yang diciptakan, siapa yang diciptakan? Jangan yang ada di luar diri kita. Diri kita dulu, karena kita adalah makhluk. Pahami diri kita, pahami diri kita. Saudaraku sekalian rahimakumullah, dalam ilmu psikologi dan Quran sudah menyebutkan bahwa diri kita punya nafsu, punya dorongan-dorongan. Ada 3 dorongan dalam diri kita, ada 3 nafsu dalam diri kita ini. Kalau kita tidak mengenalinya, tidak mengetahuinya, berbahaya untuk diri kita sendiri dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Yang pertama namanya nafsu amaratu bisu. Ini Quran surat 12 ayat 53. Nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amartu bisu. Sesungguhnya ini nafsu mengajak kepada kejahatan, amaratu bisu. Kejahatan kepada yang lain, orang lain, baru kejahatan pada diri sendiri. Apa kejahatan pada diri sendiri? Bunuh diri, yang paling ujungnya bunuh diri. 3 pekan yang lalu lah di kota Bambu Selatan ini ada kejadian bunuh diri. Itu kenal saya, orangnya rame di WhatsApp grup saya, di grup WhatsApp saya itu. Anak muda baru selesai sholat duha setengah 11, pakai baju koko, pakai kain, gantung diri di tengah rumahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nafsu amaratu bisu, mengajak kepada kejahatan. Yang kedua dalam Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita dengan nafsu lawamah.
Quran surat 75 ayat kedua, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawamah. Nafsu lawamah, nafsu yang mengajak kepada penyesalan, rasa bersalah yang terus-menerus mendera kita. Padahal udah tobat, karena nggak paham, nggak ngerti dengan tobat itu apa. Lagi-lagi bahasa Arab diterjemahin ke bahasa Indonesia pakai bahasa Arab lagi. Quran surat 66 ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubatan yang nasuha. Tobat. Karena nggak paham tobat, akhirnya terus-terusan menyesal. Nah, ini terjadi pada para manula biasanya. Yang terakhir, wahai saudaraku sekalian, nafsu yang mengajak dalam diri kita ini, nafsu yang terakhir namanya nafsul mutmainnah. Ini harus kenal diri kita kalau ingin bahagia. Quran surat Al-Fajr surat 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai orang jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah. Kenapa kok bisa jiwanya tenang? Karena sudah kenal Allah. Lah kok begitu? Quran surat 13 ayat 28 itu tafsirnya. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang sudah kenal Allah. Allazina amanu tatmainu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang beriman itu ketika ingat Allah, jiwanya tenang, kolbunya tenang. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Jadi kalau ingin tenang jiwa kita, kenali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengenali Allah? Kenali dulu diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ikhwatul iman rahimakumullah, karena waktu yang singkat, waktu yang sempit, ini yang saya bisa sampaikan. Jadi kunci bahagia itu yang pertama bersyukur, menerima hidup ini apa adanya. Ini semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenali terus diri kita, karena lewat diri kita lah kita akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala.